Rekap latihan Persib hari pertama pekan kedua. Kesan Wander Luiz di latihan perdana. Kans juara Persib menurut Supardi Nasir. Kejelasan Castillion, serta berita Persela, Persita, dan Persebaya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung kembali melakukan latihan pekan kedua pada Selasa 18 Agustus 2020. Latihan ini dipimpin langsung oleh Robert Rene Albert. Ada hal menarik di latihan kali ini. Demi memperingati Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, seluruh skuad Persib dalam latihan kali ini menggunakan ikat kepala berwarna merah putih. Satu hal yang menyita perhatian adalah hadirnya Wander Luiz dan Febri Haryadi di latihan kali ini. Wander Luiz yang sebelumnya dijadwalkan baru akan latihan pada hari Rabu ternyata memilih ikut latihan pada hari Selasa ini. Lalu Febri Haryadi, selepas mengikuti TC Timnas, Febri pun kembali ke Persib dan langsung bergabung dengan yang lain untuk latihan. Hanya dua pemain yang absen pada latihan kali ini, yakni Geoffrey Castillion dan Beckham Nugraha. Pada latihan pertama pekan kedua ini, pelatih Robert Rene Albert membuka latihan dengan aerobik dan game 5 lawan 5. Dan dilanjutkan latihan berjalan dan berlari selama hampir 1,5 jam. Hal ini ditujukan agar stamina dan kekuatan para pemain Persib semakin meningkat. Hari ini kami berlatih pergerakan dengan cepat dan latihan berjalan sekitar 1,5 jam. Dan saya akan menganalisa nanti dari statistik yang kami kantongi, ujar Robert Rene Albert. Ditanya soal performa dua pemain yang baru gabung, Rene Albert memberikan keterangan, dua pemain hari ini gabung, minus dua pemain lain. Febri dan Luiz performanya tak jauh berbeda ya. Kami juga karena tahu Febri juga masih latihan di national team. Dan Wander Luiz juga saya rasa dia tak jauh menurun performanya. Tapi kita lihat nanti aja ya, ujar Robert Rene Albert. Sementara itu, seusai latihan perdananya bersama tim Persib Bandung, Wander Luiz memberikan pendapatnya. Saya senang merasakan suasana pagi bersama tim. Saya kembali ke lapangan dan harus membangun motivasi lagi untuk kompetisi, ujar Wander Luiz. Ya, kemarin saya datang ke Bandung dan saya sudah tes kesehatan. Dokter menyarankan saya untuk istirahat dulu. Tapi saya pikir saya ingin segera berlatih dengan tim. Jadi saya putuskan untuk berlatih hari ini, ujarnya lagi. Kapten Persib Supardi Nasir memberikan pendapatnya tentang tim Persib yang mulai latihan kembali dan kans Persib dalam lanjutan Liga 1 2020. Menurutnya harapan itu pasti ada untuk juara. Tapi semuanya butuh proses dan harus melalui perjuangan yang berat. Cukup senang bisa latihan lagi sama kawan-kawan di sini. Udah lama latihan mandiri dan hampir bosan juga. Sejauh ini sih oke ya. Rekan-rekan juga sudah mulai antusias lagi. Emang tim belum lengkap, tapi saya yakin gak akan banyak berubah kayak awal liga. Kalau soal kans juara, saya pribadi berharap pasti ada dan pengennya gitu. Tapi kan semua butuh proses dan perjuangan, ujar Supardi Nasir. Pelatih Persib Robert Rene Albert memastikan jika Geoffrey Castillion kedatangannya akan tertunda.
Castillion yang dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada 18 Agustus ternyata terkendala izin terbang dari Belanda ke Indonesia. Alhasil ia harus menunggu izin terbang dari pemerintah Belanda dan akhirnya ia pun diizinkan terbang pada tanggal 19 Agustus di Belanda atau tanggal 20 Agustus di Indonesia. Castillion akan datang tanggal 20. Hari ini dia ada kendala di Belanda. Ya, kalian tahulah kalau pemerintah Belanda belum membuka izin terbang ke daerah Asia Tenggara. Tapi tanggal 20 nanti dia sudah tiba dan tanggal 21 dia langsung ikut tim latihan, ujar Robert Rene Albert. Dua legiun asing Persela Lamongan yakni Gabriel Do Carmo dan Marquinhos sepakati nilai gaji kontrak yang ditawarkan tim manajemen Persela dalam lanjutan Liga 1 2020. Sementara satu pemain asing asal Brazil yakni Rafinha dikabarkan masih belum setuju dengan nilai kontrak ini. Sementara satu pemain asing lainnya yakni Brian Ferreira belum jelas kabarnya. Sebab saat ini Brian Ferreira masih di Argentina dan belum pernah sekalipun ke Persela. Hal ini disampaikan asisten manajer Persela Agus Haryono. Kalau Marquinhos sama Do Carmo udah, tapi kalau Rafinha belum, masih nego. Tapi ketiganya udah di Surabaya, ujar Agus Haryono. Untuk Brian masih proses negosiasi, karena posisi dia jauh, masih di Argentina, jelas Agus lagi. Persela berharap kedua pemain asing yang masih nego ini bisa bersedia dengan tawaran Persela. Pasalnya jika kedua pemain ini menolak kelanjutan Liga 1, Persela dipastikan kesulitan mencari pemain baru. Manajer Persita Tangerang Inyoman Suryantara menegaskan pihaknya akan terus mengusahakan negosiasi kontrak ulang para pemainnya jelang Liga 1 2020 dilanjutkan. Memang setelah memutuskan akan tetap bermarkas di Tangerang, kini manajemen Persita tengah memusatkan soal negosiasi kontrak. Untuk para pemain lokal dikabarkan hampir semuanya setuju dan ikut anjuran PSSI. Namun untuk pemain asing sejauh ini baru Yepen Butnik saja yang setuju. Sementara dua lainnya yakni Tamirlan Kuzobayev asal Uzbekistan dan Eldar Hasanovic asal Bosnia masih dalam tahap negosiasi. Sementara satu lainnya yakni Mateo Bustos menyatakan mundur dari Persita. Hal ini disampaikan manajer Persita Inyoman Suryantara. Kami selalu usahakan negosiasi kontrak dengan para pemain. Kalau pemain lokal sih rata-rata setuju dan siap ikut. Tapi kalau pemain asing baru satu yang setuju yaitu Butnik ya. Tamirlan sama Eldar masih diusahakan negosiasinya. Kalau Bustos ya sangat disayangkan dia memilih hengkang. Tapi ini kan kami lagi lakukan pendekatan ulang, ujar Inyoman Suryantara. Sementara Persebaya Surabaya mengumumkan para pemainnya setujui nilai kontrak. Namun untuk pemain asing baru satu pemain yang setuju yakni Makan Konate. Sementara tiga lainnya masih dalam negosiasi. Hal ini disampaikan manajer Persebaya Chandra Wahyudi. Semua pemain lokal sudah sepakat, plus satu pemain asing yaitu Makan Konate. Yang lain masih proses, ujar Chandra Wahyudi. Tiga pemain asing yakni Arin William, Mahmud Eid, dan David Da Silva belum menemui titik temu perihal kontrak dengan manajemen Persebaya. Sementara perihal home base atau markas Persebaya saat ini masih menunggu situasi di Surabaya. Jika hingga akhir Agustus belum juga membaik situasinya, Persebaya akan mencoba bermarkas di PT IKA. Saat ini Persebaya mendaftarkan dua stadion yakni Gelora Delta Sidoarjo dan PT IKA markas Bayangkara FC di Jakarta. Namun kedua stadion ini belum didaftarkan secara resmi ke pihak PT LIB oleh Persebaya. Nah itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.